But right now I'm looking at you and... Fucking announce No! Luis! Guys? It's them. Hey, guys. Working together! Cerita berawal dari perjalanan seorang ayah dalam mencari anaknya yang bernama Jenny. Karena sejak berhiking 6 minggu yang lalu, Jenny sudah tidak terdengar lagi kabar keberadaannya. Pria bernama Scott ini pun jauh-jauh datang ke daerah Virginia, ke lokasi terakhir Jenny mengabarinya. Pretty girl. Must be one problem. Setibanya di kantor polsek, Scott menceritakan tentang kepergian Jenny yang berhiking bersama teman-temannya. Akan tetapi ia tidak mendapat jawaban yang menyenangkan karena menurut Pak Pol, para anak muda semacam itu mah sudah biasa hidup bebas, apalagi jika sedang berlibur. Terlihat Scott pun gedek saat anaknya malah dianggap ABG jamet yang doyan hidup bebas dan kumpul bison di tengah kebun. Hailed as you like. It's automatic. I rarely see them leave. Scott lanjut menemui pemilik penginapan setelah mendapatkan respon buruk dari kepolisian. Tapi tetap saja, ia tidak menemukan petunjuk di lokasi Jenny dan teman-temannya menginap. You know how many tourists come through here? Lose something? Di tengah pencarian anaknya, Scott bertemu dengan orang yang mengaku pernah melihat Jenny. Namun pria ini terlihat kesal karena menurutnya orang-orang kota suka rese jika sedang berada di daerahnya. Lalu pria ini menyuruh Scott untuk pulang karena usahanya bakalan sia-sia saja. Terlebih jalur pendakian daerah sini sangat berbahaya dan telah banyak menelan korban. Might as well just go on home. Do you have kids? Kemudian kita mundur ke 6 minggu sebelumnya, ketika Jenny dan teman-temannya tiba di kawasan hutan negara bagian Virginia. Terlihat ia dan teman-temannya pun sudah tidak sabar untuk ngebolang di hutan plus berkemping selama beberapa malam. Terutama si pria tampon Darius yang merupakan pacarnya Jenny. Bahkan pria beruntung ini sudah kebelet macok paruh pacarnya mumpung jalanan lagi sepi. It's weird. Mereka seolah kena azab kontan setelah Jenny beradu paruh yang malah berujung pecah ban. Dan tanpa ada yang sadar, keberadaan mereka sedang diperhatikan oleh seseorang. And how to change a tire. It's quaint. Sampailah mereka di sebuah penginapan sebelum melakukan pendakian esok pagi. Lalu si emak mengingatkan Jenny untuk selalu berhati-hati dan harus tetap berada di jalur pendakian. Karena menurutnya hutan di daerah ini tidak kenal ampun, terutama bagi para pendatang. The land here can be... Di malam harinya, Jenny and the gang menikmati malam sambil ngomongin jalur pendakian yang bernama Appalachian. Lalu tak lama kemudian, obrolan mereka membuat seorang warga mengatakan bahwa di jalur itu terdapat sesuatu yang membahayakan. Lanjut, ia pun menawarkan diri menjadi pemandu bagi perjalanan mereka. Tapi sayang, peringatan dari si Abah malah dianggap marketing oleh Jenny dan teman-temannya. Change your mind, huh? Driving around in shitty pickups. He forgets that talking to people isn't... Si Abah jelas marah dengan bacotan pria bernama Adam yang telah menghina mobilnya. Ia pun lanjut ngata-ngatain orang kota ini yang tidak punya sopan santun di daerah orang. What about you, sweetheart? But right now I'm looking at you and I'm... You kids be safe. Luis, Gary, I'm talking to you. Hey guys. Yeah, problem. Setelah puas bersenang-senang, mereka dikagetkan oleh seseorang yang sepertinya mau maling mobil Darius. Lalu Adam merasa bahwa orang ini adalah bagian dari orang-orang yang berada di bar tadi. The car, man. Jesus, Adam. Okay, big guy. Time for bed. Where the hell did that guy go? Thank you. Hey, Dad.
When I get back, I promise I'll give you an answer. Sekembalinya ke penginapan, Jenny mengirimkan pesan suara kepada ayahnya tentang keadaannya saat ini. Lalu ia lanjut menemani Darius yang sudah tidak tahan akan jepitan bibir berdiri milik Jenny. Di keesokan paginya, Jenny melakukan pemanasan dulu sebelum berhiking ke Korosakan ke tengah hutan. Lalu di tengah kegiatannya, ia menemui seorang pedagang yang judesnya gak ketulungan. Namun Jenny berusaha tetap ramah meskipun warga sini begitu dingin dan sok-sok misterius. Tapi kalau sudah urusan duit, pedagang aksesoris ini langsung ramah terhadap pelanggannya. Thanks. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Saat berada di jalur Appalachian, Darius mengajak mereka untuk keluar jalur karena menurutnya di sekitar sini terdapat sebuah curug yang eksotis. Meskipun teman-temannya sempat menolak, mereka akhirnya tergoda akan keindahan air terjun yang diceritakan Darius. Adam terlihat emosi karena rencana Darius hampir membuatnya kehilangan pacar. Lalu si paling hiking berusaha menenangkan teman-temannya dengan mengatakan bahwa lokasi curug sudah berada dekat. Semakin jauh dari jalur yang semestinya, Darius mulai blunder karena lokasi air terjun tak kunjung ketemu. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh yang kian mendekat. Entah apa atau siapa di balik insiden yang membuat mereka babak belur. Dan sungguh tak disangka, salah satu dari mereka tewas kegeprek batang mahoni yang tadi muncul begitu saja. Si homreng Louis pun begitu histeris melihat jiwa raga kekasihnya hancur tepat di hadapannya. No! Di tengah kepanikan semua orang, Darius yang merasa bersalah berniat nyari sinyal untuk memanggil bantuan. Di saat itu pula, Jenny melihat seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Namun karena orang tersebut langsung menghilang, Darius dan teman-temannya menganggap semua itu cuma halusinasi Jenny saja. Dan hingga pada akhirnya, mereka berniat untuk kembali ke jalur semula dan lanjut turun gunung. Setelah beberapa jam berjalan, Louis kesal karena semua orang tidak menyadari jika mereka sebenarnya tersesat. Keadaan ini membuat mereka mau tak mau harus mendirikan tenda untuk menunggu pagi dan melanjutkan perjalanan. Paradise now is happy. Di keesokan paginya, mereka heran karena pacar Adam yang bernama Mila sudah menghilang. Lalu saat mereka berniat untuk mencarinya, Adam baru tahu jika mereka bermalam di komplek pekuburan. Hey guys, come check this out. It's the Declaration Confederacy. Rupanya kuburan ini adalah pemakaman kuno dari sebuah kelompok yang mengasingkan diri dari pemerintahan. Lalu tak lama kemudian, Louis memberitahu jika ia tidak menemukan HP miliknya. Dan tak cuma HP Louis, ternyata semua HP milik mereka sudah menghilang. Jenny baru ingat jika semalam ia sempat melihat penampakan seseorang yang sudah pasti pelaku yang maling HP mereka. Di tengah banyaknya teror, mereka pun langsung mencari Mila yang kini entah berada di mana. Adam! Jen merasa heran melihat si bocil yang kemarin berada di hutan seperti ini. Sementara Adam menduga jika bocil bujil ini adalah bagian dari orang-orang yang meneror mereka. You see this girl? Kill her. Hey! Setelah Jen menyuruh si bocil kabur, mereka baru sadar ternyata Adam telah terkena jebakan.
Do you see him? Grab my leg, slow me in, okay? Adam yang menghilang begitu saja benar-benar membuat mereka panik. Kemudian Jen memaksa Darius untuk mencari bantuan daripada maksa masuk lubang yang dipenuhi bahaya. Jen, what the hell are you doing? Let's go. What is this place? Sampailah mereka di sebuah gubuk yang sepertinya milik seorang pemburu. Lalu tiba-tiba mereka melihat Adam sedang digondol dua orang berkostum aneh. I can't. That's Adam. Put him down right now. You ought to order better. Hey. I'll tell you later. You fucking take her! Hey! Darius jelas tidak mengerti dengan bahasa dua orang aneh ini yang terus nyerocos kepadanya. Lalu ia dan teman-temannya memaksa agar mereka mengatakan di mana keberadaan Mila. Perlawanan Adam membuat orang aneh yang satunya lagi langsung kabur. Sementara Adam merasa puas karena sudah merujak salah satu pelaku yang sudah pasti menculik pacarnya. Semua orang langsung kaget oleh kedatangan Mila yang katanya habis boker di tengah kebun. Terlihat Jenny dan yang lain pun panik atas perbuatan Adam yang telah menghabisi orang asing. Tapi bagi Adam, ia tidak merasa bersalah karena sudah menghabisi orang yang sudah pasti akan membunuhnya. Lalu di tengah perdebatan mereka, Darius mengajak untuk segera turun gunung sebelum ada yang melihat kekacauan ini. We still headed east? God, I should have fucking announced I was leaving to go. Luis? Jenny dan teman-temannya baru sadar ternyata Louis sudah menghilang. Lalu tiba-tiba, kelompok orang yang selalu memperhatikan mereka kini mulai menampakkan diri. Relax. Run! Pelarian Mila langsung terhenti saat tubuhnya terjebak di dahan-dahan yang runcing. Lalu ketika ia memohon untuk diselamatkan, Adam yang ketakutan bingung dengan apa yang harus ia lakukan. I'm gonna go get some help. Mila akhirnya tewas di tangan salah satu orang yang semuanya berkostum aneh. Lalu kini giliran Adam yang sedang diincar komplotan orang tak dikenal ini. Singkat cerita, Jenny tersadar saat ia dikurung di dalam sumur tua. Lalu tiba-tiba, ia mendengar kedatangan seseorang yang ternyata adalah si penjual aksesoris. Terlihat Jenny pun gak menyangka si Judas yang pernah ia temui adalah bagian dari kelompok orang yang selalu menerornya. Di hari berikutnya, Jenny dan ketiga temannya dikumpulkan untuk dibawa ke markas orang-orang aneh. Lalu wanita bernama Sadie ini berusaha agar lokasi markas kelompoknya tetap terjaga kerahasiaannya. Sampailah Jenny dan teman-temannya di sebuah perkampungan orang-orang gunung yang menamakan diri sebagai Foundation. Di tempat ini pun ia melihat si bocil udik yang ternyata tinggal di sini. Lanjut mereka dibawa ke sebuah tempat yang merupakan pengadilan tinggi kelompok Foundation. Neil. Saat para pejabat pengadilan datang, si ketua kelompok berkata bahwa Jenny dan teman-temannya dinyatakan bersalah karena sudah membunuh salah satu dari mereka. Di tengah ketakutan Jenny dan yang lain, si ketua menyuruh seorang saksi untuk menceritakan kelakuan para pendatang ini. Dan ternyata, pria ini adalah orang yang selalu memperhatikan Jenny dan teman-temannya sejak pertama datang ke daerah kekuasaan Foundation. Lalu ia mengatakan semua kelakuan Jenny dan teman-temannya yang urakan bahkan pernah menghina orang-orang sini.
Kemudian si ketua memanggil orang yang berhasil selamat dari kebrutalan Adam yang kini telah kehilangan saudaranya. Lalu pria ini menceritakan jika ia dan kakaknya itu sebenarnya sedang menolong Adam yang terkena jebakan binatang. Malahan mereka berencana untuk membawa Adam turun gunung agar ada orang yang menyelamatkannya. Mendengar fakta tersebut, Jenny dan teman-temannya kaget karena telah menghabisi para pemburu yang sebenarnya sedang menolong mereka. Saat Jenny dan teman-temannya ketakutan, si ketua bertanya apa benar Adam telah membunuh salah satu rakyatnya. Murder. Morgan's. He didn't murder him. Tak puas dengan jawaban Jenny, si ketua lanjut bertanya kepada si bocil. Saat Adam sudah terpojok, Jenny meminta keringanan karena perbuatan Adam itu akibat kesalahpahaman. Tapi tetap saja, bagi si ketua nyawa harus dibayar dengan nyawa. Sementara Jenny dan sisanya akan mendapatkan hukuman yang bernama kegelapan. Hukuman apakah itu? Yuk kita lanjut. I was wrong to call you a man. Adam cuma terbaring pasrah menghadapi kematian yang sudah di depan mata. Lalu si ketua bertanya bagaimana cara Adam membunuh rakyatnya kemarin. It was struck in the head. No, don't do this. Don't do this. Jenny nyinyirin kelakuan si ketua yang menjalankan hukuman barbar dan salah besar. Akan tetapi pria ini balik menyalahkan hukum negara Amrik yang menurutnya kacau karena bisa dibeli dengan uang. Mending di komunitasnya, udah maga ada orang miskin, swasembada pangan, dan hukum pun bisa berdiri tegak. Working together. Whose world is more? Jenny dan teman-temannya histeris melihat Adam dipek-prek sampai wajahnya kohok gak berbentuk. Lalu kini giliran Jenny bersama temannya untuk menjalani hukuman kegelapan, di mana mereka akan dikurung di sebuah goa dengan mata dan lidah yang sudah dirusak terlebih dulu. No evil. Hear no evil. Saat Darius mendapat giliran, Jenny berusaha menyelamatkan pacarnya dengan mengajak kelompok ini bernegosiasi. Lalu ia menyebutkan bahwa Darius adalah seorang arsitek handal yang bisa bermanfaat bagi Foundation. Climate changes. Springstrap. Standard says you're strong. And what of you? Saat petinggi Foundation tertarik dan tidak akan menghukum Darius, seorang pria bertanya apa yang akan ditawarkan Jenny agar selamat juga dari hukuman. Lalu ia menawarkan rahim sehatnya, kali aja ada petinggi Foundation yang membutuhkan seorang istri. Mendengar tawaran tersebut, si ketua yang sudah lama menduda langsung tertarik dengan tawaran Jenny. Dan setelah mereka sepakat, si ketua melantik Darius dan Jenny yang kini resmi menjadi anggota Foundation. Yes. Setelah pasangan ini resmi jadi anggota Foundation, Jenny diajak menghadap si ketua untuk prosesi malam pertama. Lalu di tengah kesedihan Darius, ia ditemui para anggota lain yang akan mengajaknya berpesta. Come with me. Had no wife for a year. Tibalah waktunya Jenny menyerahkan barang pecah belah imutnya kepada si ketua. Terlihat Jenny pun cuma bisa pasrah demi keselamatan ia dan kekasihnya. Come to the mountains looking for some. Beberapa waktu berlalu, Scott masih pantang menyerah untuk mencari Jenny. Ia pun mengatakan kepada istrinya bahwa ia tidak akan pulang sebelum menemukan Jenny. Hingga suatu ketika, Scott mendapat petunjuk dari si pemilik penginapan tentang kemungkinan Jenny yang masih berada di gunung. Lalu si emak menceritakan adanya kelompok Foundation yang dari dulu memang menjadi teror bagi semua orang. A dozen or so families, they said when America fell. Singkat cerita, Scott yang akan pergi ke gunung mendapat bantuan lagi dari si emak, di mana kali ini si emak membawa Scott kepada para pemburu yang tahu betul lokasi pemukiman kelompok Foundation. 5,000. Okay. Go. Just go ahead and take that. Oh, stay back.
Si pemburu ternyata bisa dengan mudah mengetahui jebakan yang ada di hadapan mereka. Cuma yang jadi masalah, rute ini bertabur banyak jebakan yang siap menerkam siapa saja. You alright? I think I twisted my... Scott harus rela kehilangan duit yang banyak yang ternyata cuma untuk melihat kematian para pemburu saja. Namun semangat Scott gak berhenti sampai di sini. Ia pun mengambil perlengkapan para pemburu untuk lanjut mencari anaknya seorang diri. Pencarian markas Foundation berhasil Scott lakukan meskipun dengan cara tertangkap seperti ini. Lalu tiba-tiba, ia kaget karena orang yang menangkapnya adalah si Darius, calon mantunya Scott. Scott jelas heran dong, apa yang sebenarnya telah terjadi. Tapi karena si bewok Darius malah terus diam, Scott marah karena tidak mendapat jawaban tentang keberadaan anaknya. My daughter. Setelah Scott manggil-manggil anaknya, si ketua menyebutkan bahwa Jenny kini sudah menjadi istrinya. Lalu ia memerintahkan para anak buahnya untuk menyiapkan hukuman bagi Scott si penyusup esok hari. Ketika tengah malam, Jenny datang karena berniat untuk membawa kabur ayahnya. Ia pun meminta maaf karena ia harus berpura-pura jahat dulu demi keselamatan mereka. Lalu sebelum lanjut ke pintu utama, Jenny menemui Darius untuk mengajaknya kabur juga. Tapi sayang, Darius katanya terlalu takut meninggalkan tempat ini. Karena seperti yang mereka tahu, si ketua akan terus mengejar para anggotanya yang membelot dari kelompok Foundation. Jenny heran karena tidak biasanya gerbang utama terkunci seperti ini. Lalu datanglah si bocil yang akan membantu pelarian Jenny yang dulu pernah menyelamatkannya dari kemarahan Adam. Si bocil pun membawa Jenny ke penjara goa yang sebenarnya terhubung ke tengah hutan. Setibanya di depan terowongan, Jenny mengajak si bocil untuk kabur bersamanya. Lalu ketika si bocil menolak, datanglah anggota Foundation yang memergoki mereka. Scott tidak menyangka Jenny bisa jadi brutal seperti ini. Lanjut mereka pun memasuki goa yang dipenuhi orang-orang yang sudah berubah menjadi kanibil. Jenny gak tega melihat kondisi Louis yang begitu memprihatinkan, hingga ia pun memilih untuk menghentikan penderitaan sahabatnya ini. Setelah berhasil melewati goa, Jenny mendengar kedatangan seseorang yang ternyata adalah si Judas Sadie. Sadie auto kelenger setelah habis jatuh tertimpa bodi Jenny. Lalu Jenny mencari ayahnya yang kini sedang mencari jalan turun. Akhirnya si Judas Sadie tewas setelah dikecup pelor sampai wajahnya somplak. Tak lama kemudian Scott menemui Jenny yang masih asik menjalani peran sebagai seorang psikopat. Lalu Scott mengajaknya pergi sebelum si ketua menemukan mereka. Para preman bar jauh-jauh datang sebenarnya hanya untuk menolong Jenny dan ayahnya. Karena selain kesal dengan orang-orang gunung, si Abah ingin mencari keponakannya yang juga menghilang di hutan ini. Scott dan Jenny pun merasa lega karena mendapat pengawalan dari orang-orang ini. Jennifer!
Beberapa waktu berlalu, Jenny menjalani hari-hari dengan penuh bahagia bersama keluarganya. Meskipun mereka tahu, Jenny kini sedang mengandung anaknya si ketua. Lalu setelah menemui sang ayah, Jenny pun berniat untuk kembali pulang. Alright, here we go. And Ruthie, they're looking at the... Our paths crossed. Sungguh tak disangka si ketua sudah duduk santuy di rumah Jenny. Kemudian si ibu berkata jika pria ini adalah tetangga baru mereka yang baru pindah dari perkampungan. Jenny benar-benar khawatir takut si ketua berbuat sesuatu kepada keluarganya. Lalu ia meminta ibu dan kedua adiknya untuk pergi dulu, karena Jenny ingin berbicara dengan orang yang ngaku-ngaku teman baik ayahnya ini. Si ketua menyebutkan alasannya datang ke tempat ini hanya untuk menunggu kelahiran anaknya. Tapi daripada keluarganya terancam, Jenny berkata jika ia akan ikut kembali ke gunung asalkan jangan mengusik keluarganya. Promise and I'll go with you. Jenny akhirnya berhasil membunuh ketua kelompok Foundation yang sudah lama menjadi teror bagi orang-orang. Karena setelah menjalani kehidupan yang keras di gunung, Jenny yang tadinya lemah kini menjadi sosok yang kuat dan bermental strong. Tapi kita belum tahu nih, bagaimana nasib orang-orang yang masih hidup di pedalaman Appalachian. Apakah mereka akan kembali membangun kekuatan? Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video ke depan lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Keep track of them all, from people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all.